Menurut gue sih ini tinggal sisa 1 hari lagi teman ya sebelum Bitcoin bakalan menentukan apakah dia bakalan melewati high yang kedua ini seperti yang gue bilang di video yang terakhir gitu ya, yang ada di level 42.600 ini atau tidak. So far memang saat ini kita posisi sedikit minus, cuman memang kita juga udah memprediksi bahwa hal seperti itu bisa keluar gitu ya, bisa berpotensi keluar ya. Jadi di mana ketika dia sudah di dump terus dia ngefill gap atas dan dia melebihi gap atas ini, sebenarnya kondisi ini juga sebenarnya pernah terjadi teman. Kalau misalkan kalian cek di bagian grup Telegram gua di sini kalian bisa lihat persis ya, ini kondisi tahun lalu September 2021 dengan yang satu ini teman. Sama persis kita ngefill ekor ke atas terus kita naik lagi gitu ya. Dan ini kalau misalkan diukur dari Fibo, ini ada di area biru ini teman ya, dan ini kita saat ini juga exactly udah menyentuh area biru ini ya di daerah 42.000 sekian sempat. Jadi ini kondisi dimana pada bulan September ini tuh terjadi juga gitu, dimana kita ada dump seperti ini terus kita naik lagi ngefill gap sebelumnya terus kita breakout di atas gap ini teman ya, dan setelah itu kita di dump besar setelah itu nggak lama dari itu. Dan saat ini juga sama persis terjadi, apakah itu akan terulang atau tidak gitu ya. Menurut gue ini penentuan ya, sisa 1 hari lagi. Dan memang gue menyetel SL tuh sesuai logika aja ada di 426, karena kalau misalkan dia nembus di atas 426 ini ya, ada potensi teman-temannya kita ngebreak dari descending triangle ini dan ada potensi kita bakalan reversal ke area level 45 bahkan menuju level 50 atau bahkan bisa menuju all time high dalam beberapa bulan kemudian ya. Itu ada potensi reversal kalau misalkan kita bisa menembus di atas 426 ini. Selama itu nggak terjadi ya gue masih tetap stay di posisi short gue dengan SL di level tersebut 42.600. Nah kalau misalkan kalian pengen buka trade long atau short, ini gue bisa saranin platform yang gue pakai ini adalah BingX ya, dan mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa, profit rate sebulan terakhir, terus buat 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak, dan ini baik banget copy tradernya ya. Well, menurut gue ya ini cocok banget buat pemula, apalagi buat yang sibuk kerja gitu ya. Bagi yang nggak kesempatan buat mantengin grafik setiap saat, gue bisa rekomendasikan copy trade. Kalau misalkan copy trader tersebut buka trade, kita bisa keikutan. Kalau misalkan dia udah tutup trade mereka, kita juga bakalan keikutan. Jadi semuanya otomatis dan kita hanya tinggal deposit uang aja. Nah, di sini gue kebetulan lagi adain kompetisi trading lagi, khusus di bulan Maret selama 6 hari teman-teman ya. Dan ini gue giveaway secara cash senilai 7 juta rupiah. Dan ini hanya khusus yang menggunakan referral gue aja ya. Jadi pastikan kalian daftar menggunakan link khusus referral gue. Kalian bisa daftar BingX dan dapatkan bonus sampai $120. Linknya kalian bisa cek ada di deskripsi di bawah. Otomatis kalian akan langsung jadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang gue adakan teman-teman ya. Dan ini kadang rutin juga ya gue adainnya dalam beberapa bulan sekali. Jadi saat ini memang benar-benar sisa 1 hari lagi ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kemarin temennya ini kalau misalnya gue ukur ya dari segi jangka pendeknya, kita mengalami pola falling wedge temennya. Jadi pola falling wedge ini biasanya akan terjadi pemantulan memang ya. Gue udah expect bakalan terjadi pemantulan ya 60-70% dan memang ini udah terjadi gitu ya. Jadi break dari pola falling wedge ini kalau misalnya kita ukur ya ini targetnya sebenarnya di area 414, cuman kita break all the way ke level 42.000 sekian. Ini juga exactly support ketika kita sudah berhasil breakout dari descending triangle ini. Tetapi ya selama kita masih ada di lower yang kedua ini teman-teman ya. Ini kan yang ketiga nih ya. Ini yang ketiga, yang satu ini yang ketiga, ini yang kedua. Kalau misalnya kita masih ada di bawah yang kedua, potensially masih belum reversal terjadi. Jadi memang bearish itu masih lebih tetap memegang kontrol ya selama kita masih ada di dua level resist yang satu ini teman-teman 42.600. Kalau misalnya kita berhasil breakout lagi ya teman-teman, let's say dari sini kita naik lagi gitu, kita breakout lagi. Nah, ini ada kemungkinan besar kita sudah bakalan reversal for the real gitu ya. Kemungkinan 60% menurut gua Bitcoin kayak udah bakalan bullish kembali. Selain itu juga ini untuk memastikan 70% ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma 60 tetapi 70%. Kita harus berhasil break resist yang sudah berkali-kali kita sentuh yang ada di level 45.000 ini. Itu untuk mengkonfirmasi 70% ya. Kalau misalnya kita break di atas ini, kita melewati yang kedua ini paling gue bilang baru hanya 60% teman ya. Jadi ya memang probabilitas untuk dia reversal tuh pasti ada teman ya. Dan di sini kan gue juga main probabilitas teman. Saat ini memang probabilitas 60%-nya kita masih mengarah ke short. Itu sebabnya kenapa di sini gue bilang ini
running open trade gue aja teman ya, meskipun gue open di level 41 sekian. Nah saat ini menurut gue ini penentuan ya antara hari ini atau besok gitu. Jadi paling 1 hari lagi atau maksimal 2 hari lagi kita bakal menentukan apakah kita bakalan break di atas level ini 42.600 ini atau tidak teman-teman ya, atau kita bakalan terjun kembali ke bawah seperti ini, kita sideways dulu gitu ya, baru nanti kita penentuan antara mau ke atas atau kita bakalan break kembali ke bawah teman-teman ya. Itu yang bakalan kita lihat nanti dalam beberapa hari ke depan. Menurut gue kalau misalkan Bitcoin break lagi di bawah seperti ini potensi cukup buruk gitu ya buat Bitcoin ya. Kalau misalkan kita balik lagi ke level 40.000 awal gitu ya, karena ini bisa memicu kita kembali bearish teman, tetapi ya itu bagus buat posisi gue karena posisi gue short buat jangka pendeknya. Sementara gue juga ada posisi jangka panjang gue yang udah gue open dari level 38 sekian, saat ini udah running profit sekitar 40% ya. Jadi ya mau yang terjadi turun atau yang naik juga sebenarnya sama aja gitu ya, dua-duanya gue profit di sini. Cuman memang sekalipun turun kan gue targetnya itu paling cuma di level 35.000 sekian gitu ya. Itu sebabnya kenapa di sini gue biarin aja gitu meskipun gue tahu bakalan turun gitu ya. Ini karena SL-nya juga jauh banget gitu ya. Ini liquidnya di level 31.000 sekian, yang dimana gue nggak expect Bitcoin bisa turun di bawah level 33 atau 34.000. Paling gue set stop lossnya di level 33.000 awal aja gitu. Kalau misalkan kita memang break di bawah level 35.000 gitu ya. Untuk time frame 1 hari ini juga kita persis menyentuh temennya, menyentuh area tengah ini temennya. Ini adalah BB warna biru ataupun warna oranye. Ini adalah garis harga untuk harga rata-rata Bitcoin di time frame 1 hari. Jadi kita baru aja menyentuh harga rata tersebut dan langsung mantul sampai saat ini. Kalau misalkan kita mantul lagi ke atas seperti ini menurut gue udah konfirmasi 60% reversal dan 70% kalau misalkan kita berhasil break di atas level 45.000 ini. Jadi itu aja teman-teman yang paling gue bisa bilang untuk saat ini ya. Kita saat ini memang sudah break di atas descending triangle, tapi kita masih di area lower low karena ini kita masih ada di bawah resist yang kedua ini yang ada di level 42.600 ini. Jadi selama kita ada di bawah level tersebut, posisinya memang kita masih memiliki higher low gitu. Jadi resist yang makin lama makin rendah teman-teman ya. Saat ini kita masih lebih rendah dibandingkan resist yang sebelumnya yang ada di level 42.600. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga bisa membantu untuk analisa kali ini dan seperti biasa sampai jumpa di next video.